wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman TK sejawat, guru TK Islam Islam saya hormati dan saya cintai, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini setelah beberapa kali kita undur tanggalnya karena beberapa kesibukan kita, alhamdulillah terlaksana hari ini PMO yang kedua, PMO level sekolah yang kedua. Nanti kita akan membahas progres dari hasil PMO kita yang pertama. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai satu-satunya suri tauladan bagi kita hingga akhir nanti. Teman-teman yang kami hormati, sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara PMO ini berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kita, yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru Aisyah Fitrul Asal Bogor sebagai peserta sekolah pemuda angkatan 2 di Kabupaten Tegal, yang mana sekolah kita dinilai adalah sekolah unggulan di antara sekolah-sekolah yang lain, yang tentunya menuntut kita mau tidak mau kita harus belajar untuk lebih paham, lebih memahami apakah itu kurikulum mereka, bagaimana implementasinya dalam pembelajaran di kelas itu paling tidak kita sudah paham. Dan apabila ada teman-teman rekan sejawat dari lembaga lain yang bertanya, setidaknya kita paham sedikit demi sedikit. Baik teman-teman semuanya, sebagai langkah awal di PMO level 1 itu kemarin kita telah menyimpulkan bahwa satu kesepakatan kita setiap hari Jumat akan melaksanakan kumpul bersama atau jegong bareng untuk menyusun rencana pembelajaran. Apakah ini sudah teman-teman semua laksanakan? Silahkan nanti teman-teman memberikan pendapat. Kemudian yang kedua, kita berencana untuk studi banding. Studi banding alhamdulillah sudah terlaksana kemarin ke Semarang tanggal, kalau nggak salah tanggal 7 September 2023. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran di kelas secara berdiferensiasi, atau berpusat kepada anak atau sesuai dengan karakter anak di kelas. Sebelumnya kami minta dari teman-teman bagaimana progres antara PMO 1 ke PMO 2 ini. Yang pertama adalah tentang penyusunan perencanaan pembelajaran yang disepakati, yaitu untuk setiap hari Jumat atau setiap seminggu sekali. Monggo progresnya bagaimana, silakan teman-teman, soalnya ini akan kami laporkan di SIM PKB untuk PMO yang kedua dan dilaporkan sebelum tanggal 10 November 2022. Kesepakatannya tadi kita kemarin PMO pertama itu adalah satu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Terkait dengan progres dari PMO 1, mungkin ini dari saya ya, untuk mengaku kelas B. Alhamdulillah ada peningkatan progres ya, di mana yaitu dalam pembuatan mobil ajar yang tadinya kita masih belum bisa, masih meraba-raba. Alhamdulillah dengan PMO 1 kita sedikit demi sedikit bisa membuat mobil ajar yang sesuai dengan, mungkin tidak ada standar baku ya, tapi setidaknya sesuai dengan referensi yang kita dapat gitu. Adapun kesulitannya itu kalau di saya itu untuk ragam lain yang digunakan adalah
ada 4 agama untuk kelompok B. Sedangkan saya masih bertahan, kadang-kadang ya itu masih dengan 3 agama lain gitu. Jadi masih berusaha untuk setiap harinya di kegiatan belajar itu ada 4 agama gitu. Jadi masih berusaha untuk memutar-otak untuk kreativitas saya untuk dapat 4 agama ini gitu. Satu lagi apa ya? Satu lagi itu Pembelajaran gimana? pembelajaran Ditentukan oleh murid apa? masih dua jadi bukan yang berpusat pada anak sepenuhnya berpusat pada anak, tapi terkadang kita masih berpusat juga masih diintervensi dengan guru gitu. Jadi masih berjalan ini ya 50-50 gitu. Jadi belum sepenuhnya berpusat pada anak gitu. Tapi kita berusaha untuk membuat apa namanya pembelajaran pada anak bahwa ayo kita menggali yang mana untuk jalan agar kegiatan itu dari pemikiran anak gitu. Jadi sebelum sedikit kita membawa anak itu ayo menggali pikiran anak, apa yang ada dalam pikiran anak, dengan kita itu ini menuntun anak gitu loh. Jadi tidak sepenuhnya diserahkan semuanya pada anak, tapi kita memberi apa ya namanya? Tematik ya? Ya, pemantik untuk anak gitu. Di tema hari itu yang kita akan pelajari gitu. Mungkin itu Untuk penentuan tema gimana? penentuan tema itu masih seperti yang tadi. Jadi belum berpusat pada anak gitu. Ya. Masih bukti-bukti gitu. Tapi sering saya sampaikan kepada anak untuk misal kegiatan kemarin anak-anak begitu antusias dengan bermain peran, dan anak-anak waktu akan pulang itu waktu apa namanya recalling ya, waktu recalling itu guru masih asik bermain seperti yang tadi, besok dilanjutkan ya gitu. Itu besoknya masih saya lanjutkan gitu. Jadi masih apa namanya apa yang disampaikan anak, kita berusaha untuk ini apa ya istilahnya mengabulkan Siswa itu punya kontribusi. iya mungkin itu. Baik, terima kasih Umi. Memang tidak sepenuhnya kita harus langsung berubah drastis gitu ya 100% gitu, karena memang semua ini kita proses dan diharapkan pembelajaran itu tidak berpusat kepada guru, tetapi berpusat kepada siswa. Jadi sedikit banyak siswa lah nanti yang akan menentukan temanya apa, kegiatannya apa, dan diharapkan nanti untuk penentuan tema dan kegiatan itu sepulang sekolah. Jadi besoknya kan ibu guru sudah ini ya, kalau bisa sih pas penentuan peta konsep ya, peta konsep kan nanti karena itu ditentukan oleh siswa, jadi guru tinggal memilih-milih kegiatannya apa. Dan tadi ada ibu guru karena hari ini mereka belum puas gitu ya dengan kegiatan hari ini, maka bisa dilanjutkan untuk besoknya. Jadi kemudian seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Anita kemarin, memang kita diminta untuk benar-benar meninggalkan yang namanya LK. Di Umi kemarin ada Umi apa Bu Ayu ya, yang ada tulisan Bu Ayu, tulisan kakek dengan gambar kakek dengan tulisan kakek menghubungkan itu tidak boleh, ya. Padahal cuma 1 lembar. Makanya itu menjadi problem kita semuanya. Sementara memang anak-anak TK itu ketika masuk SD sudah harus bisa seperti itu gitu ya. Jadi memang kita dituntut untuk sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, bagaimana anak-anak itu nanti siap untuk masuk SD tanpa mengurangi waktu mereka untuk bermain sambil belajar. Jadi kemarin pas FKK
berarti yang SD kelas awal itu mengajar TK, dan yang guru TK itu mengajar SD kelas awal. Itu selama kalau nggak salah berapa minggu ya Bu Muti ya kemarin ya, 1 minggu kan 2 minggu ya, 1 minggu. Jadi kita kan nanti ada kegiatan terkumpul ya yang belum dilaksanakan, kalau bisa sebelum bulan Desember, karena laporan di OP kinerja itu di bulan Desember. Jadi di bulan November kalau bisa kita sudah kegiatan sudah semuanya. Pengennya sih memang kegiatannya seperti kemarin kita kumpul dulu dengan pengennya kepala sekolah dipanggil, jadi tidak hanya guru saja tetapi kepala sekolah juga bahwa ini loh pembelajaran di TK itu seperti ini, bukan di kurikulum merdeka khususnya. Jadi praktek baik itu bisa kita ambil ya, bisa kita tiru. Apakah nanti kepala sekolah SD itu apa ya mau gitu ya, maksudnya ada pertukaran guru ya istilahnya, tadi tiru antara guru kelas awal di SD dengan guru kelas besar di PAUD. Itu yang kita harapkan nanti tidak ada lagi miskonsepsi, tidak ada lagi bahwa sekolah di PAUD khususnya TK Bobong itu tidak bisa membaca. Padahal memang tidak menjadi fokus talistumnya, tetapi memang kan kita di pembelajaran mau tidak mau mengenalkan, karena memang di PAUD itu untuk talistum baru pada proses pengenalan ya, bukan difokuskan, karena pondasi itu usia 0 sampai 8 tahun, sedangkan kita itu 6 tahun itu sudah output ya, sudah lulus di TK, jadi otomatis di SD itu kelas 1 sampai kelas 3 itu menjadi dasar talistum sebenarnya, dan itu tidak adil ya sekiranya hanya diketahui oleh guru-guru PAUD saja, karena itu bukan tugas kita. Sebenarnya di usia 6 sampai 8 tahun itu adalah pematangan talistum, yang mana usia itu adalah usia SD di kelas 1 sampai kelas 3, dan itu harus diketahui oleh sekolah. Jadi tidak hanya guru kelasnya, nanti insya Allah kita akan panggil juga kepala sekolah. Saya belum konfirmasi dengan Bapak KWK, kalau kemarin itu menginginkan semua kepala sekolah SD itu diundang, tetapi mengingat biaya kita, maksudnya lingkup sendiri saja dulu seperti kemarin ya, di area di Bogor saja dulu. Nanti kalau memang diperlukan untuk diperluas kecamatan, baru nanti di tahun ketiga kita untuk yang lebih kecil dulu ya lingkupnya ya. Oke, kembali ke progres gimana? Ini kemarin jujur saya belum mendapatkan kepuasan jawaban dari Ibu fasilitator terkait dengan ragam lain. Kalau selama ini yang ada dalam kepala saya adalah berapapun ragam lainnya, yang terpenting dalam kegiatan ragam lain itu sudah tercover semua aspek ya, itu ya sudah gitu loh, entah itu 1, entah itu 2, entah itu 3 gitu ya. Saya kaget kemarin kenapa harus 4 gitu, sedangkan kalau 2 atau 3 ragam lain itu sudah meng-cover semua 6 aspek perkembangan guru. Begitu Bu, bisakah dijelaskan? Oke, kalau saya lihat di selama ini dengan Ibu fasilitator, memang terkesan Ibu fasilitator masih tidak bisa lupa dengan kurikulum 13. Jadi padahal yang namanya merdeka itu ya entah satu kegiatan pun ketika itu memang sudah mencakup semuanya, sudah gitu ya. Itu nanti akan kami tanyakan di PMO selanjutnya, mudah-mudahan 2 bulan sekali biasanya mereka kami tanyakan dengan fasilitator, karena kemarin memang untuk tanya jawab itu kita belum sampai ke praktek di kelas ya, cuman ini nggak boleh itu gitu ya kemarin. Jadi nanti akan kami tanyakan, kalau sepemahaman saya juga seperti ini gitu kan, maksudnya sudah harus 4 gitu ya ketika kita menyiapkan ragam main. Mungkin begini nih, ragam main itu tetap 4, tetapi silahkan anak-anak itu tidak harus 4-4-nya dilaksanakan gitu. Jadi kita
dulu kan sudah di kalau begitu kan sejak dari 4 ibu loh. Iya, mungkin apa ya, KP berbasis seperti itu. Jadi kan memang ketika kita menyediakan 4 agama ini pun kita tidak bisa memaksa anak untuk menyelesaikan 4 itu. Jadi yang penting katakanlah bisa nanti kita menyiapkan 4, misalnya anak mau 1 atau mau 2 atau 3 itu kan di kurikulum kita tidak bisa memaksa anak. Jadi memang di 4 itu mungkin yang saya tangkap dari fasilitator yang kita siapkan gitu ya, tempat bermain kita nanti anak-anak itu mau fokus di bermain yang mana gitu ya. Itu yang sementara yang saya tangkap. Ketika memang anak-anak itu walaupun sudah memilih satu ragaman, tetapi kita melihat itu satu ragaman itu anak sudah mencakup semuanya gitu ya, sudah cukup gitu ya. Mungkin itu yang dimaksud di kita, tetapi nanti akan kami tanyakan pas PMO. Selanjutnya untuk kelompok A, monggo progresnya bagaimana? Salah satu dulu, nanti kan kita bahas masih banyak yang lain. Bu Ayu atau Bu Mutia? Mau dilihat nggak? Terus mulai jam videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Progresnya dari PO 1 ya. Progres selama PO pertama ya. Alhamdulillah setelah PO pertama ada peningkatan dalam tempat belajar walaupun sedikit tapi ya. Terus ini ya lagi apa nih? Terus dalam menentukan kegiatan juga sudah sedikit paham lah kegiatan beragam kegiatan lain lainnya. Namun hambatannya di sini pembelajaran masih berpusat pada guru. Cuma anak memilih ragam lain apa dulu yang mau dikerjakan anak. Ya, tapi itu biasanya masih ditentukan dulu. Terus hambatan yang kedua itu keterbatasan referensi guru mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran juga masih belum paham banget lagi ya. Terus guru mengalami kesulitan dalam menentukan model pembelajaran yang tepat. Terus yang selanjutnya itu masih kesulitan dalam mencari sumber referensi. Mencari sumber referensi itu ya kadang sama wali juga ya Bu. Hari ini mau kegiatan apa, besok apa, itu masih diukur. Padahal kalau kita sudah ada peta konsep itu nggak usah bingung lagi ya. Harusnya kan misalnya ya, kalau katakanlah tanaman kan misalnya ada buah ya, tanaman obat. Ketika minggu pertama sudah obat, nanti kan minggu kedua bisa tanaman buah misalnya ya, nanti tanaman apa lagi ya, gitu kan. Seharusnya ya, berarti kan memang yang awal itu yang namanya pembelajaran kesukaan itu kita kan bikin peta konsep di papan tulis ya, jadi sudah ada pembelajaran ini tepat. Iya sih Bu, tapi kesulitannya benar ya apa yang disampaikan Bu Mutia untuk ragam mainnya. Kalau kita udah kita tanam sejuta ini itu Iya. udah. Iya, ragam mainnya itu. Untuk sekarang sih sebenarnya di YouTube banyak ya, di TikTok juga banyak. Tapi malah itu gue bingung gue malah kebanyakan referensi jadi bingung. Sebenarnya gini, misalnya katakanlah kita menentukan tanaman hias ya, itu satu saja ambil di YouTube misalnya ya. Setelah pembukaan itu kan anak-anak menonton gitu ya, menonton di YouTube tentang tanaman hias kan banyak. Nanti kan habis itu mau apa kan nanti bisa dilihat. Mungkin video awalnya memang susah ya jadi salah. Kalau bisa memang yang namanya teknologi itu tidak bisa ditinggalkan ya. Kalau bisa sih tiap hari yang nonton
kalau bisa setiap kelas ini punya LCD, jadi sebelum belajar itu anak-anak punya pandangan kita mau belajar tentang ini gitu sebenarnya. Kalau enggak ya kreatifnya ibu guru itu menghadirkan benda-benda yang konkret yang nyata. Katakanlah kalau berbicara masalah sayuran ya kita membawa berbagai sayuran gitu kan. Seperti yang di Rainbow kemarin Pekalongan itu kegiatannya kan cuma satu anak itu berkelompok cuma satu, itu di situ ada timbangan, terus ada tulisan sayur mayur, terus ada berbagai macam sayur-sayurnya. Iya, tapi kan di D1 ini mereka banyak, ada menimbang, di situ literasi numerasinya sudah ada. Kemudian ada tulisan kangkung, bayam, kacang, itu kan literasinya ada. Kemudian memetik kacang atau memetik kangkung itu kan motoriknya juga dapat. Jadi kan kemarin waktu kita di Pekalongan itu anak-anak itu nggak berpindah tempat, cuma di tempat satu itu saja, tetapi sudah mencakup semuanya. Seperti tadi misalnya berbicara masalah sayur ya, sayur di situ ada timbangan, ada tulisan berbagai macam sayur, dan ada nyatanya, benda nyatanya. Jadi anak-anak itu kan menimbang kangkung, menimbang terong, menimbang kacang. Di situ kan numerasinya ada, kacangnya 1 ton, 2 ton, iya timbangan itu. Kemudian ada tulisan kacang, anak-anak itu kan ini misalnya kacang, tulisannya ditancapkan kacang, kangkung, bayam. Itu lama loh sebenarnya karena di satu kelas itu jadi anak-anak tidak berpindah tempat, tapi satu meja itu sudah mencakup semua aspek, kalau sekarang kita aspek perkembangan oke, di elemen capaian pembelajaran itu semuanya sudah ada, jati dirinya, jadi literasinya ada, terus menyebutkan ciptaan Allah gitu ya, sayur dan ayur, itu sebenarnya bisa kita pembelajaran itu memang tadi ya sudah kita bicarakan kok. Untuk perencanaan pembelajaran ya ketika kita sudah menentukan peta konsep, insya Allah pembelajaran yang itu kita sudah tidak bingung lagi. Cuma yang kadang kita bingung itu menentukan ragam mainnya ya, ragam mainnya katakanlah tema tanaman, temanya tanaman hias misalnya ya. Nah nanti di situ sebelum anak pulang itu kita menentukan lihat peta konsepnya. Tanaman apa yang ada di rumah, tanaman hias misalnya, kan nanti anak-anak otomatis menyebutkan mawar, melati, kamboja gitu ya, bunga tanaman hias ya, atau tanaman hias yang ada di rumah. Nanti biasanya anak-anak disuruh membawa, jadi benda konkretnya ada di situ, numerasi, literasi kognitifnya, kemudian jati dirinya ada karena mereka merawat tanaman ya, kemudian nilai agama bukti ini juga ada karena mereka mengetahui bahwa tanaman itu adalah ciptaan Allah gitu. Jadi bisa sudah mencakup 3 CP ini itu. Kemudian selanjutnya alhamdulillah ya untuk progres kita di PMO 1 dan PMO 2 kita tadi saya menangkap teman-teman itu masih bingung dalam menentukan ragam satu tadi. Sharing di antara teman sejawat itu sangat dibutuhkan gitu ya, jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Usul punya inisiatif apa mau disampaikan ke teman-teman, ini juga gimana terus seperti ini, walaupun memang tidak boleh sama antara satu kelas dengan kelas yang lain, tapi setidaknya katakanlah tadi misalnya ada jagung, kemudian ada tanaman hias, itu kan bisa dia ke main yang berbeda, tetapi sharing itu bisa membuat kita wacananya lebih terbuka gitu ya. Oh iya, kalau seperti ini dan seperti ini. Nah kemudian yang saya baca juga dari teman-teman bahwa untuk perencanaan pembelajaran itu masih memang belum ada
ada dan memang tidak ada aturan baku ya, kita dibebaskan untuk merancang perencanaan pembelajaran. Sekarang karena kita baru memperoleh ATP ya, ATP itu baru muncul di bulan April 2023. Padahal kalau kita lihat di kurikulumnya Aisyah itu sebenarnya sudah ada ya Bu Ayu ya. Kemarin kan saya ngeprint yang dikasihkan sama Bu Anita, setelah dicocokkan dengan yang punya Aisyah itu sebenarnya sama. Cuman di Aisyah itu tulisannya narasi bukan suplemen, jadi sebenarnya sama. Ini ada beberapa ini ya sudah. Kok enggak muncul lagi Bu Ayu? Pertemuan lah tahu. Mengeluarkan bisa apa? Bisa. Oh enggak muncul lagi ya? Oke, baik. Kita lihat contoh RTP dulu ya teman-teman ya, kemarin yang disampaikan oleh Ibu Anita. RTP. Gue sih ya gampang ya jadi Kata kesayangan, ini lu kan bocah kelasan tadi ya. Kucing, ayam, kelinci, ya kemana sih ya? Muncul ya. Kesayangan loh. Tidak awalnya mendatang kita juga bisa. gue C saudara ajarro jambutnya pergi kalau boleh berarti ke sembarang bunda-bundanya sembarang ini nggak lucu ya lucunya mana orang yang suka ini iya nanti lucunya ada aku cepetan gue kayak dong lagi orang boleh tidur cepetan Ayu memang SIJ bocah referensi isi kecil Kelompok kedua kan di sini juga sudah. Iya, kalau kacang bulan padahal bukan kacang randu. Ini di all size terus kebanyakan bisa mengungkapkan iya. Nah, ada bayar ini bayar udah buka itu belum udah belajarin tadi lo buka nggak ini tadi lo udah ya itu masih aktif apa kan nanti di apa
kue ini kayak kue buah kue pirang-pirang sebelum sale loh. Jadi kue bisa jual Aku kan rasanya ini omben, aku paket dia ya. Iya. Iya, kalau kurikulum Kurikulum 13 memang seperti itu. Iya. Jadi misalnya kita Aku nanya ke buat apa Bapak, Iya, di mana, terus apa, ininya apa itu memang seperti itu kalau kurikulum 13. Tapi kalau sering-seringnya kan enggak. mau apa juga kayak gue. Dia menjumlah apa buah jeruk, menulis kata jeruk kayak gitu. Cuma kan niatnya biasanya paham hurufnya loh Bu. Yang berawal huruf C kan tadi jelkun, jeruk, jeruk. Berarti kalau pas Anak-anak tanaman itu ya, tanaman itu. bergen. Lah gue mengenal jeruk gue selama 3.000. Enggak apa-apa, itu kan Sebenarnya rasanya. Ben bocah ke Ngopi masih. Ini ya. di orang mungkin Ibu mungkin pakai laptop saya sama itu. Soalnya nggak mau ngambil dengan laptop dulu. aku ngira benar rasanya entah kue. Cuma burung-burung bawa jeruk yang mau pas kue Ya. Kita lihat teman-teman yang selama ini, oh iya berarti begini ya. Kalau sudah membuat RPP, tolong setiap kita sepakati mau ditandatangani saya itu setiap minggu apa setiap hari apa setiap bulan. Setiap bulan berarti ada 4 KTP ya, ada 4 modul. Ini kan berarti sudah masuk Juli, Agustus, September, Oktober, sudah masuk 4 bulan ya. Berarti kalau Juli itu kan MPLS sudah ada, berarti mulai Agustus, September, Oktober. Silahkan nanti dikumpulkan biar nanti, soalnya ini kan ada PKD, pemilihan kinerja guru, jadi saya tuh bisa lihat harus bisa dari modul ajare anak informasi umumnya apa laka, jangan-jangan langsung kegiatan pembuka inti penutup gitu ya. Nih, kemudian pendamping kan nggak usah ini. kalau guru pendamping kemarin sih tetap Bu, tetap ada PKD-nya. Tetap nggak usah. Berarti misalnya aku kan guru pendampingnya Mutia, Mutia otomatis RPP-nya sama. Sama, cuma jenengan juga punya gitu. Tetap aja. Silakan ini kan November nanti kan bulan PKB dan PKKS. Nih ya, kita lihat contohnya yang dari Bu Alita, silakan di nama guru ya, nama guru, kemudian asal sekolahnya, kemudian alokasi waktunya. Kita sepakati kita kan masuk jam 8, mulainya jam setengah 11. Berarti berapa jam? 9, 10, 2 jam setengah. 2 jam setengah berarti 1 minggu berapa? 2 jam setengah itu berapa menit? 180 ya? 2 jam setengah 180 ya? 120 tambah 30 150 kali 6 berapa? 15 kali 6. Ini 900 mana? Berarti 900 ya? Iya. Berarti kita masih 900 ya yang ini ya. Bukan 150. Iya, memang minimal 900. Kan 8 sampai 11 ya. Ini ya, jangan lupa menitnya. Kalau mau pakai punya Bu Anita, menitnya 900. Iya, apa? Begitu aja langsung nanti kalau jadi ini kami Boleh. 900.
gini tahu di itu terangkan. Ya, belum ditambah. Aku mau kesini. Windows itu kan ada dua, itu satunya kan rapi. Satunya nggak ada, buku digital. Semuanya. Itu KTP apa? Gambar. Tulisannya bagus. Tulisannya pen juga bagus. Nah, ini udah yang lama ya, yang katanya punya Aisyah. Bukan, tapi sebenarnya bukan. Cuman nanti saya bilang ini sama. Ini sub elemennya yang dibuka deskripsi. Ini sub elemen. Nah, di CP1 kalau di situ ada tulisan CP1, ini kan CP ya. Sub elemen 1 berarti ini. Nah, TP berapa berarti ini. Ya, misalnya CP1 TP2, oh TP2 berarti ini di bawah. Peserta didik terbiasa membaca doa-doa. Misalnya CP1 TP5, nanti ini di 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ini di nomor yang benar. Peserta didik menghafalkan hadis pendek. Subelemen ini subelemen 1. CP1 itu kan CP1 kan ini. Iya. Nah, tapi subelemen di sini kan beda. Coba kita punya berapa? Iya. TP2 berarti subelemen 4 ini kan subelemen ya. Nah, subelemen ini ada 4. Iya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada subelemen 4. TP-nya berapa? 2. Berarti nanti kita kan disuruh nambah lagi. Indikator misalnya kaki 1, kaki berapa, 10 apa seperti itu sebenarnya. Iya. Iya. Jadi kalau CP1 elemen subelemen berapa itu berarti CP1 ada 4 subelemen. Nah, CP2 yang jati diri ada kalau nggak salah 4 juga. Nah, 4 subelemen juga. Nanti kan teman-teman tadi misalnya CP2, kalau CP2 berarti kan jati diri. Nanti subelemen berapa? Subelemen 4. Oh, berarti yang ini tentang gerak motor halus. Kemudian TP-nya berapa? Kalau TP ini bisa kita tambah lagi. Ya. Iya. Ini kita berarti sekalian mudah ya. Mudah ATP, alur tujuan Indonesia ini namanya ini, tiga ini. Kemudian misalnya di CP3. Kalau CP3 berarti dasar-dasar literasi. Subelemennya berapa? Subelemen berapa? Ini ada 1. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Oh iya, karena banyak ya. Ada 7. Oh enggak, ternyata isinya sama dengan yang disampaikan sama Bu Anita itu sama, cuma di Aisyah itu di atasnya tulisannya deskripsi, bukan tulisan subelemen. Iya, isinya sama. Iya, ini tadi kan sudah terganti di atasnya. Ini yang di sini kan sudah terganti subelemen. Laga yang membawa indikator hubungan dari peta konsep dan efek. Yang mana? Yang indikator kita. Ini ya, tadi ya sudah paham ya subelemen apa-nya. Ini ATP-nya. Sekarang indikatornya.
makhluk hidup ini kan bermacam-macam kan ya, ada hewan, ada tumbuhan. Tapi kalau sudah di indikator, ini sudah merujuk ke temanya apa? Menanam dan merawat tanaman. Berarti sudah kayak tujuan pembelajaran yang di kurikulum 13 itu berarti sudah apa ya namanya ya, kalau di kurikulum 13 kan ada indikator ya sama ya? Iya, jadi indikatornya sudah merujuk ke kita sedang membahas temanya apa. Kalau yang KTP, kalau yang tujuan pembelajaran ini kan masih umum ya, merawat makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini kan banyak ya, ada tanaman, ada hewan, ada manusia. Ketika indikator ini sudah merujuk ke spesifik ya. iya, sudah spesifik, mau kita sedang membahas tema apa. Adalah narasi ini itu sudah Iya, sudah dinamik. bukan apa dari Clara sendiri ya, itu loh. Iya. itu udah bukan karena ada tulisan ya Iya. dari peta konsep dari TP. Iya, kita kan peta konsepnya katakanlah tadi berbicara tentang, berarti kalau kita lihat di sini kan peta konsepnya tentang tanaman. Ya, kalau lihat di sini peta konsepnya tentang tanaman kan. Nah, Ada nama tomat. iya tanaman tomat berarti kan peta konsepnya tanaman. Tujuan pembelajaran ini kita lihat di TP1 ini. Di sudut elemen TP2, anak berpartisipasi aktif untuk merawat makhluk hidup lain dan alam dimulai dari lingkungan terdekat. Nah, indikatornya kan sebenarnya sama, berpartisipasi aktif, menanam, dan kegiatan kita itu apa? Merawat tanaman. Kalau itu kan berarti kita bisa Ini kata-kata sendiri, iya bukan indikator. dari ngarang tapi sesuai dengan Sudah spesifik ke ini iya, kan peta konsep kan beda-beda kan ininya. tapi kalau elemennya Mumet ya. Suplemen. Ini kan berarti suplemennya kan anak berpartisipasi aktif untuk merawat makhluk hidup lain dan alam dimulai dari lingkungan terdekat. Ini kan APP-nya ya, ini PP-nya. Nah, indikatornya kan ini sudah bermacam-macam berarti. Anak mampu berpartisipasi aktif menanam dan merawat tanaman tomat karena kita sedang berbicara masalah tomat. Anak memahami dan bersedia menjaga kesehatan diri sendiri dan bersyukur. Di indikator yang lama di kurikulum 13 bisa diterapkan di sini, maksudnya diambil taruh di sini Indikator. elemen. Apa memang Iya memang bisa kan sesuai karena ini kan karena sendiri nih. Iya dengan lembaga kita jadi Iya, di indikator ini memang tidak ada aturan baku, tapi kalau suplemen dan TP ini sudah baku, sudah itu gitu loh. Jadi penjabarannya di sini di indikator, penjabarannya di indikator. Iya. bakal sendiri itu kok. Oh iya. dari yang bukannya ambil indikator nggak apa-apa gitu. Karena memang di indikator kan malah lebih Iya, makanya. daripada pikir yang penting ya nanti Yang penting nanti saya ya sesuai dengan apa gitu, kayaknya apa bisa Berarti sih. nanti indikatornya dulu tetap Berarti kita beda bukan lagi punya apa lah istilahnya indikator ya. Ambil. Berarti harus memperkayakan. mau nggak usah pernah koyo apa ya narasinya kalian ya yang tepat ya. Iya, kadang kita cari yang tepat, deskripsi, narasi. Nah ini ya, ini untuk tanaman tomat, makanan sehat. berarti kan sekarang kena sekarang bisa tuh Sama kata kunci yang kalau mau tergantung temanya. Iya, bahan-bahan Deskripsinya juga. bukan mengarang bebas sebenarnya. Ya, dalam kegiatan ini anak diajak mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa dengan menanam dan merawat tanaman tomat, mengolah makanan sehat, membuat kreativitas ekoprint dari bagian-bagian tanaman tomat. Ini kalau kita lihat juga kayak kurikulum 13, jadi terfokus di tanaman tomat, iya. Tapi saya nggak di sini. Misalnya, Iya
diskusi. Nah ini alat bahannya ya. Nih. Tapi kalau dilihat ini lebih mudah loh, karena kolom-kolomnya sudah jelas ya. Sarana dan prasaranya apa, alat bahannya yang digunakan apa, kemudian ini komponen ini peta konsep ya. Ini contoh peta konsep. Iya, ini apa itu? tanaman tomat. Ini contoh peta konsep. Ini surat kegiatan. Nanti silahkan nanti ini sudah dikirim ke grup, nanti bahas bareng-bareng. Ini alternatif kegiatan mainnya ya. Ini berarti ragam mainnya. Kegiatannya proyek menanam dan merawat tanaman, kegiatan mengenal makanan. Nah ini teman-teman bisa dilihat, ini yang B ini adalah alternatif kegiatan main. Jadi selama 1 minggu ini kira-kira kegiatannya mau apa saja. Ini sudah ada, tinggal nanti perharinya tinggal di comot-comot. Membuat jus tomat, bermain peran memasak, terus bermain. Aktivitas warna itu menarik. Iya nih ya. Jembatan warna itu namanya menarik. Nah ini RPP-nya, tujuan pembelajarannya apa, tujuan kegiatannya apa, alat dan bahannya apa. Ya. Terus langsung penilaian. Ini atasnya berarti kalau ini kalau kita lihat ini 1 hari RPP-nya. Iya, ini RPP-nya. Jadi nanti kalau teman-teman buat lagi ini kan 1 hari. Semester 1 minggu ke-11 hari Senin. Iya, ini detail banget. Cuma ini informasi, ini kan informasi khusus. Berarti kalau informasi umum ini sampai tadi ini, sampai ke grade alternatif kegiatan. Nanti di RPPH-nya, iya, di RPPH-nya ini kan berarti RPPH bukan RPPN. Cuman yang RPPN-nya sampai sini, berarti ini sampai sini toh. Ya, sampai alternatif kegiatannya sampai sini. Nanti yang 17 alternatif ini dibagi dalam 1 minggu misalnya. Tinggal saling aja. Tapi kan informasi ini kan sama, tujuannya kan sama. Tinggal di tujuan kegiatan, karena kan beda-beda kegiatannya. Kalau masalah tujuan umumnya kan sama, elemenya kan sama. Iya, bila domain itu kan boleh sampai aja. Yang di atas itu untuk 1 minggu sampai sini. PPM. Ya. Nah, nanti kalau sudah ke RPPH, ini sudah masuk RPPH. Jadi kalau misalnya mau sampai alternatif kegiatan itu RPPM. Iya, berarti RPPH-nya ini untuk PP-nya kan tidak dirubah nih. PP-nya kan tidak berubah. Yang berubah itu di tujuan kegiatan, karena kita kan kegiatannya kan memberikan berbeda. Jadi kalau berubah ini aja sebenarnya tujuan kegiatannya. Nah untuk kegiatannya apa kan kita sudah bikin di RPPM-nya.
demen mati Kucing bisa kayak gini sama aku berusaha hitam. Tapi kalau saya itu lebih ke yang di Aisyah itu lebih enak loh sebenarnya kan misalnya minggu Senin KSR dan dasar itu satu ya cuman RPPM-nya itu informasi umumnya itu di atas. Kalau Aisyah kan nggak ada informasi umumnya seperti ini tadi di atas. Yang 3 bulan ini iya makanya itu baru masih baru. Iya makanya begini. Apa yang saya buat dari IC juga ada informasinya. Berarti kan yang di Aisyah, maksudnya kita dapat tafsir dari Aisyah. Nih, ayo gini loh. Ini kan Aisyah kan nggak ada ini nih. Aisyah cuma apa sih nama terus nggak ada ini loh. Ini nggak ada. Iya makanya kalau yang Aisyah yang di aku loh nih yang di kalau dia ada yang Oke, kalau kita mau kolaborasi, ya itu terlalu ribet. Kolaborasi informasi umumnya ini, ya. Nanti di bawahnya setelah ini, setelah ini itu nanti baru kayak hanya baru seperti rasa ini kolaborasi. Ini ya Mi, aku bukan Mi. Ini Bu, Iya. aku. Saya kirim di grup sih. Informasi umum, ya. Ya, Oh iya Bu, ini tahu. iya, teman-teman. Terus satu Ini kan langsung tapi informasi umumnya nggak ada. Makanya ini kolaborasinya. Ini informasi umum ini sampai sini loh. ini ada informasi Sarkas. Sampai sarkas. iya informasi. Iya, itu sederhana sekali. Iya, makanya kalau ini kan kolaborasinya kita sampai sarkas. Setelah sarkas itu kan peta konsep. Nah, setelah peta konsep baru langsung baru kayak yang kayak siapnya disambung. Berarti bikin konsep ya. Yang untuk kayak ya, Anfa ya, kayak Anfa kan. Kalau bikin Tapi bisa dipahami juga kalau ngomong. Singkat padat jelas. iya cuma informasi umumnya belum ada elemen Ya, dan cuma sampai sama tujuan. jadi ini kalau ini kan lengkap karena ada deskripsinya, ada indikatornya, ada ATP-nya, yang ini. Nah nanti juga setelah peta konsep, nanti baru kita pakai yang Aisyah. Yang Ada loh Bu, sumber pembelajaran ya. Bu, kirim Bu, kirim. Tapi anakku loh, masih dulu bangga. Terus nih presentasi ini. Kok Bu? Presentasi di sini. Di grup. Itu ini lah ini ya. Bu, masih dibuka. Dia bisa lihat dengan misalnya. Dibuka. Hari Selasa. Hasilnya biar kolaborasi gak Iya, tapi kita paham. Iya si Anis. Itu dulu Bu. Iya. Dulu Bu. Hari pertama Ada yang mau ayo kesini yuk. Ayo kenalan tuh. Aena di mana, Amama di depan, Waro'a di belakang, biji wari di sana. Ya Allah, Bunda
Ya. Hai, Sekarang coba lihat yang di bawahnya nih. Yang di bawahnya. Saat di bawahnya. Kita lihat yang di bawah. bawahnya bu, bawahnya. Kami jam beras. Kami jam kan? Ini sampai sudah. Yuk di bawah ya, satu bawah. Nah sebelum kita konsep, nah ini kan berarti belum ada. Cuma ini sih tadi kalau di bawah lagi juga. Berarti ada Bu. Tujuan Informasi umumnya. Nah, itu tujuan pembelajaran. Iya, informasi umumnya kita pakai yang tadi. Yang tadi kan sudah jelas nih, sampai sarana dan prasarananya. Kemudian bawahnya kota konsep. Nanti setelah itu baru kelihatan. Iya, PTH-nya gitu. Tapi kalau ini kan kayak yang dulu 13 yang asing. Kalau yang Asia kan bentuknya tabel. Jadi tabel yang punya Bu Anita. Informasi umum ini. Jadi informasi umumnya pakai yang ini yang tadi loh. Ini analisanya persis tapi cuman ini apa? Enggak pakai tabel. Jadi kalau kita mau pakai yang punya Asia itu kan nanti coba tak buat ya. Kita coba kolaborasi antara yang punya Amerika dengan punya Asia. Iya, itu tanda tangan dewek ya. Iya, jadi makan jeruk tangan. Ini langsung. Itu ini itu. Yus bulan sudah Halo. Orang melihat itu, si pinter mau aku kok Bu Ibu tuh berarti aku gue pinter juga mau kayak makin mau masuk ini. Makanya kita semuanya harus belajar. Amin. Jadi orang sukses itu ketika yang pemimpin itu sukses ketika yang dipimpin itu juga sukses. Tapi kalau pemimpinnya sukses dia kan karena gue piak-piak baik berarti dia bukan sukses, tidak sukses. Oke? Oke, berarti saya belum sukses. Walaupun di tubuh ini kan enggak. Soalnya apa? Awalnya saya piak-piak. Belum. Oke, nanti Kak coba kolaborasi antara punya Bu Anita dengan yang punya Asia. Nanti Kak share. Nanti malam saya langsung semedi. Insya Allah besok jadi. Oke, untuk hari ini berarti sudah paham nih. Nanti kita akan memakai modul ajar kolaborasi antara punya fasilitator dengan punya Asia. Ya, nanti mudah-mudahan di PO ketiga progresnya akan lebih naik lagi. Amin. Dan tentunya kita harus siap-siap nanti banyak yang akan mengunjungi, akan berkunjung ke sekolah kita sebagai sekolah penggerak angkatan 2. Sudah banyak yang cabut ke saya, tapi saya mesti jawabnya ngapunten nggih, selama kami masih rimah dengan kegiatan-kegiatan. Insya Allah Jadi, jadi aku tak insya Allah bisa. Kita kan sudah 2 kali saya banding ya. Bisa lah nanti dikondisikan. Alasannya ini, kalau ada yang berkunjung, Kayak masih Semarang bu. ya kalau tidak ya kelompok B, kayak gitu, jangan satu kelas toh. semester Kayak 2 gitu boleh, iya. Jadi memang banyak teman-teman yang
tadi yang telah dibawakan oleh UI dan juga tangannya dari Bu Sobiro dan Bu Mutia yang telah mengungkapkan kesulitannya atau tantangannya untuk pembelajaran di kurikulum merdeka. Ternyata setelah tadi menyebutkan kegiatan itu belum seutuhnya atau belum semuanya berpusat pada anak, masih ada dari dari sentralnya itu atau berpusat pada guru. Tapi kalau menurut saya memang dua aspek, tapi sudah sangat baik untuk progresnya. Itu menurut pendapat saya, karena saya sendiri sebagai guru pendamping yang mendampingi Bu Mutia di kelas A2 itu melihat Bu Mutia memang sudah bisa melaksanakan pembelajaran di kurikulum merdeka, cuma memang belum semuanya karena memang masih proses dan juga ragam mainnya juga masih belum sempurna lah istilahnya. Tapi saya sebagai guru pendamping cuma kadang gini, nggak apa-apa ya Bu, saya curhat sebentar. Mungkin Bu Mutia sedang sama saya mungkin, jadi saya belum sepenuhnya dilibatkan. Misalnya mau tidak apa, Bu Mutia itu tidak musyawarah atau ini, jadi saya hanya mengikuti saja. Alhamdulillah mungkin saya salah dan masalah. Oh, Bu Mutia maunya ini, ya udah mungkin nggak apa-apa. Mungkin kalau Mutia sudah merasa, mungkin selama ini Bu Mutia belum nyaman sama saya, belum move on dari Busra mungkin. Tapi ya mudah-mudahan untuk semester 2 dan untuk ini akhir semester 1 sudah mau misalnya melibatkan saya. Perintah model aku perintah Bu Mutia tapi mungkin Bu Mutia padahal saya itu orangnya fleksibel. Itu sekilas saja, kemudian tapi ini untuk selanjutnya berarti kesulitannya atau permasalahannya tadi ya Bu, masalah agama ini dan juga mengerjakan RPP-nya. Mohon ini sudah bisa ya, karena memang sudah harus dikumpulkan atau dilaporkan RPP-nya. Ya berarti ya saya hanya mengucapkan atau memberi semangat buat guru kelas Busol, Bu Mutia, Bu Ayu, Umi, ayo semangat. Nanti saya ikut ya Bu, karena saya sendiri belum bisa melakukan laptop, jadi mungkin saya nanti minta sama Bu Mutia, karena setiap guru harus mengerjakan RPP. Akan ada penilaian kinerja guru. Ya, mudah-mudahan saya diberi kesehatan dan juga teman-teman semangat ya. Alhamdulillah banyak, menurut saya itu sudah banyak peningkatan, meskipun ya tetap masih ada kekurangannya, tapi masih. Terus ini Bu, guru kayaknya sih bukan ya Bu. Mudah-mudahan tidak ini. Memang harus ini ya, anak itu harus bisa membaca gitu ya programnya. Soalnya teman-teman juga, tapi bisa dengan tidak langsung membaca, tapi dengan mengenalkan huruf depannya itu seperti itu, anak-anak sudah mulai bisa. Demikian mungkin kesimpulannya ya Bu, yang tadi yang satu masih berpusat pada guru, belum sepenuhnya di ini, terus masalah ini pembuatan RPP juga. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih.